warahmatullahi wabarakatuh. Introduce, my name is Dea Dinda Fahmi from the 23C Management class. In this video, I will explain the material related to business feasibility study. Please continue to watch. Oke, selamat datang dalam presentasi saya yang berjudul Manajemen and Organizational Aspect. Nah, dalam video ini kita akan membahas secara singkat padat mengenai aspek penting dari manajemen dan organisasi, di mana yang menjadi fondasi utama dalam dunia kerja, bisnis maupun institusi lainnya. Nah, presentasi kali ini disusun sebagai bagian dari tugas mata kuliah dan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang dasar yang kuat tentang peran manajemen dan organisasi. Seperti yang diketahui, manajemen dan organisasi adalah dua elemen kunci yang saling berkaitan dalam operasionalisasi suatu entitas. Nah, manajemen ini juga berperan mengarahkan sumber daya dan aktivitas agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, sedangkan aspek organisasi menyangkut bagaimana struktur dan proses kerja dirancang, untuk mendukung manajemen. Nah, bagaimana untuk memahami kedua hal ini sangat penting karena agar kita bisa menjadi bagian dari sistem kerja yang produktif dan terarah. Nah, adapun definisi dari manajemen adalah manajemen juga dapat diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di mana definisi ini juga mengacu pada pandangan klasik dari tokoh-tokoh seperti Henry Fayol dan Frederick Taylor. Fayol misalnya menekankan pentingnya peran manajerial dalam menjalankan organisasi secara sistematis dan terstruktur. Nah, adapun fungsi-fungsi manajemen itu terdapat 4 fungsi, di mana yang utama dalam manajemen yaitu yang pertama ada perencanaan atau planning. Nah, planning ini bertujuan dan menentukan tujuan dan cara mencapainya. Yang kedua itu pengorganisasian atau organizing, yakni membagi tugas dan menetapkan tanggung jawab. Nah, adapun ketiga pengarahan, leading, yaitu memimpin, memotivasi, mengarahkan anggota tim. Dan yang keempat, yang terakhir pengendalian ataupun controlling, yaitu mengevaluasi hasil kerja dan memastikan tujuan tercapai sesuai rencana. Nah, berikutnya adapun aspek organisasi. Nah, aspek organisasi ini mencakup struktur internal, budaya, komunikasi, serta bagaimana sumber daya manusia itu dikelola. Nah, struktur organisasi ini menentukan alur kerja dan bertanggung jawab. Nah, budaya organisasi menciptakan nilai dan norma yang dipegang bersama. Nah, sementara itu, komunikasi dan koordinasi menjadi kunci utama agar kegiatan organisasi itu berjalan harmonis. Dan adapun struktur organisasi itu dapat bervariasi. Nah, diantaranya apa? Struktur fungsional, divisional, matriks, dan jaringan. Nah, untuk struktur fungsional itu mengelompokkan pekerjaan berdasarkan fungsi seperti pemasaran, keuangan, dan produksi. Adapun struktur divisional itu memisahkan organisasi berdasarkan produk, wilayah, atau pelanggan. Nah, untuk struktur matriks itu menggabungkan dua dimensi seperti fungsi dan proyek. Sedangkan struktur jaringan lebih fleksibel dan berbasis pada kolaborasi eksternal dan internal yang dinamis. Nah, berikutnya yaitu ada peran manajemen dalam organisasi, di mana manajemen itu memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan sistem organisasi, di mana manajer tidak hanya mengatur sumber daya, tetapi juga memimpin tim, menciptakan visi, dan menyelesaikan konflik. Nah, kepemimpinan yang baik mendorong motivasi dan produktivitas, sedangkan kemampuan manajerial yang kuat membantu organisasi bertahan dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Di sini ada pun studi kasus singkat, yaitu sebagai contoh kita lihat dari PT Unilever, sebuah perusahaan yang
yang menggunakan struktur fungsional dalam organisasinya. Nah, dengan manajemen yang fokus pada pelatihan SDM dan sistem kontrol kerja yang baik, produktivitas perusahaan ini meningkat hingga 20% dalam setahun terakhir. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kombinasi manajemen yang baik dan struktur organisasi yang tepat dapat menghasilkan dampak yang positif. Nah, jadi kesimpulannya dari pemaparan yang telah saya berikan tadi dapat disimpulkan bahwasanya manajemen dan aspek organisasi merupakan dua hal komponen yang tidak bisa dipisahkan. Manajemen mengatur arah dan strategi organisasi, sedangkan organisasi menyediakan struktur dan sistem untuk mewujudkan strategi tersebut. Nah, pemahaman yang baik mengenai kedua aspek ini akan memberikan dan mempermudah kita dalam menghadapi tantangan di dunia kerja maupun dalam mengelola suatu usaha atau proyek. Nah, demikian presentasi ini saya sampaikan. Semoga penjelasan singkat tentang manajemen dan aspek organisasi ini dapat memberikan manfaat serta memberikan nilai tambah dan wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.